Jadi pengertian syahadat yang dalam berarti kita kembali lagi kepada makna awal. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi. Namanya penyaksian. Nah, itu berarti kan harus sesuai dengan apa yang disaksikan baru dia mengungkap. Kan kita itu bercahaya, nah cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan Disebutkan sosok seperti itu ya cantik, bersayap, bisa terbang. Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari kebanggaan kemanusiaan. halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita di nuansa yang baru banget, nuansa yang mungkin bisa dikatakan konten terbaru banget. Akhirnya saya punya ide konten namanya BBS, Bincang Bintang Spiritual. Dan hari ini saya kedatangan seseorang yang mungkin bisa dikatakan mentor dan sekaligus teman. Nah, kita kenalan dulu nih, Pak Amar Khotyp. Amar Khotyp. Nah, jujur nih saya kalau nyebut nama orang itu selalu salah-salah mulu gitu. Kita udah ketemu, udah kenal, udah berapa lama, Pak? 2 bulan. 2 bulan. Seakan-akan lama banget ya, padahal enggak. Nah, Pak Amar ya? Ahmad. Ahmad. Oh, Pak Ahmad Khotyp ini salah satu orang yang kalau menurut saya dia juga peneliti spiritual, dia juga memang hidupnya di bidang hal tersebut juga. Nah, kali ini kita ngomongin sesuatu hal yang mungkin saya nggak tahu bahas seru atau enggak ya, atau menarik atau enggak. Cuman menurut saya ini sesuatu hal yang benar-benar menarik banget nih, Pak. Karena berhubungan dengan anak muda nih pastinya. Dan karena kan anak muda kan banyak kan seperti ini, Pak. Banyak kan yang sesuatu lebih gelisah pastinya kan. Tentang kalau kita ngomongin religion atau spiritual pasti agak lebih resah. Karena apa? Soalnya gini, pemahaman anak-anak muda pada umumnya nggak bilang semuanya. Itu kan kalau ngomongin religion kan pasti ibadah mulu. Sorry itu saya nih ya teman-teman ya. Pasti juga di pemikirannya pasti mikir baju agama. Pasti konsepnya seperti itu. Nah, ngomong spiritual ujung-ujungnya apa? Uji nyali gitu kan. Ujung-ujungnya masukin jin dalam botol gitu maksudnya. Iya, ujung-ujungnya masukin jin dalam botol gitu. Yang sebenarnya juga nggak kelihatan juga sih sebenarnya. Yang masukin pun juga nggak ngelihat juga masalahnya. Tapi bilang jin gitu kan. Padahal pakai alat sulap. Kena gue. Kena gue. Nah, kali ini karena kita pernah berapa kali ngomong nih tentang sesuatu hal yang mungkin basic tetapi bukan wajib, mungkin sangat amat menarik kalau mungkin teman-teman nih Pak ya menonton dan sebagainya untuk mengetahui juga nih informasi-informasi yang menarik. Nah, mungkin kita kali ini kita menarik banget nih Pak, kita pengen ngebahas saya tentang syahadat atau enggak di Katolik itu atau di Kristen ya itu namanya penyaksian. Ya kan. Nah, gimana tuh Pak tentang syahadat? Apa sih Pak sebenarnya core dari syahadat itu Pak? Sepenting apa sih syahadat itu Pak sebenarnya? Mantep nih ya urusannya. Bukan Iya. mantep sebenarnya. Kalau kita berbicara Muslim, kalau kita mungkin karena Muslim dari lahir, sehingga Nggak ada pilihan ya Pak? bukan nggak ada pilihan. Nah, pertanyaannya sebenarnya untuk diri kita juga nih yang sekarang ini sudah Muslim dari lahir tadi, pernah nggak kita bertanya kepada diri kita, kapan ya saya baca syahadat? Nah, menarik. Tapi Pak, Badul sebelum Bapak lanjut, tapi ini yang menariknya ya teman-temannya. Bapak nggak ngerasa iri nggak sih atau ngerasa kayak pengen nggak sih dia gini? Kalau orang-orang yang mungkin mualaf gitu ya, kan keren banget tuh Pak sekarang dapat sertifikat, iya kan? Nah, kita yang Islam dari lahir kita nggak dapat sertifikat Pak. Harusnya. Nanti saya bikinkan. Nah, masalahnya ini loh, masalahnya menariknya gitu. Ngerasa nggak sih Pak kayak misal mereka dapat sertifikat, dan sebenarnya kita mungkin Bapak Islam dari lahir gitu ya, tapi nggak dapat sesuatu hal kayak menunjukkan bahwa saya Islam loh. Kita hanya bisa mengucapkan Islam dari mulut dan dari KTP, tapi secara sertifikat kita nggak punya gitu. Apa perlu diusulkan? Gimana Pak usulin Pak? Gimana Pak usulin? Itu
Lo harus diskusi dulu sama orang MUI. Oke Pak, lanjut. Kali ini kita tadi berarti syahadat itu adalah sesuatu yang fundamental, yang Iya, fundamental. ya. Cuman pemahaman kita tentang syahadat itu sebatas ucapan. Iya. Sering saya katakan, mulut itu mulut nih. Ya semua orang dia tahu ya, nggak perlu diunjuk ya. Mulut ini sebenarnya menyampaikan dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari apa yang dirasa. Mulut menyampaikan, oh pedas, oh kopi pahit, karena yang manis itu gula. Seperti kamu, nggak ada ya? Nggak ada. Pak, kok Bapak ngomong sama saya gitu, Pak? Ngeri loh, Pak. Laki-laki loh, Pak. Laki-laki loh. Saya sih itu manis. Istri saya nggak ada. Nggak, ngeri loh. Tadi kembali lagi, jadi itu hal yang utama, yang mutlak, yang harus. Nah, cuman pengertian kita tentang syahadat itu, ya tadi hanya ucapan. Ya, betul. Sekali lagi, ucapan bisa timbul terjadi karena dia pernah melakukan. Pelaku itu pengertiannya, tadi mendengar musik, oh itu Rolling Stone. Ya. Oh itu nyanyiannya si A, Naf. Dan Ya. gitu kan. Nah, didengar oleh kuping, mulut mengungkap. Nah, melihat, oh ternyata ruangannya indah sekali. Oh kayak gini. Berceritalah di awal. Gitu kan. Oh karena rumah ini dan bla 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 bla. Oke. Sekali lagi. Jadi pengertian syahadat yang dalam berarti kita kembali lagi kepada makna awal. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi. Namanya penyaksian. Itu berarti kan harus sesuai dengan apa yang disaksikan baru dia mengungkap. Karena dari linguistik sendiri atau dari kata-kata itu kan bersaksi, berarti kita melihat atau enggak mungkin bukan sekedar melihat, mungkin kalau misalnya kita menyaksikan pertandingan bola, berarti kita melihat dan menonton dalam tanda petik kan seperti itu ya. Ya, walaupun mereka banyak sih yang wah nggak beda dong menyaksikan dengan melihat. Ya udahlah, mau beda mau nggak, coba berpikir aja yang cerdas dulu gitu loh. Secara logikanya sih, kita ngomong masalah logika dulu deh, tapi Yang ngomong usah secara dalam-dalam gitu loh. apa ya, Aja. kata-kata bahasa linguistik dan sebagainya, menyaksikan berarti melihat gitu Mas. Iya kan? Menontonkan juga bisa. Ya jangan sampai mengalihkan kepada yang lain gitu loh. Betul. Gitu kan? Jadi syahadat itu adalah menyaksikan. Cuman menyaksikan itu ada dua. Mata lahir dan mata batin. Oke. Dan siapapun kita sebagai manusia, yakin nggak kalau mereka punya mata batin pada dasarnya? Nah, ya semua kalau menurut saya sih punya. Nah, tapi mungkin disclaimer dulu kali Pak ya. Mata batin ini bukan berarti yang orang pada pengertiannya lihat setan, jin atau bukan. Nah, itu yang harus nanti kita langkah selanjutnya adalah ada terbuka. Kalau kita bicara alam keterbukaan tadi ya, tadi mata tadi, ada terbukanya. Kalau dalam spiritual itu, dalam tasawuf, ada muka sapah gaibiyah, terbukanya alam kegaiban. Nah itu tadi, melihat hal-hal yang tadi, gitu kan, alam-alam rendah sebenarnya. Oke. Melihat setan, bukan melihat setan, karena setan itu yang berjalan. Iya. Nah, itu harus dipisahin dulu nih Pak, karena banyak mungkin teman-teman atau orang-orang juga nggak tahu bahwa sebenarnya difference setan dan jin. Ya. Nah itu yang harus dikatakan. Orang kan lihat, wah setan itu kuntilanak gitu, itu beda gitu maksudnya. Jadi kita tadi ada muka sapa gaibiyah, ada muka sapa rububiyah. Oke. Terbukanya alam kegaiban yang tadi hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Oke. Nah, jadi manusia-manusia tertentu aja yang mampu melihat kegaiban gitu. Yang keduanya alam muka sapa rububiyah. Oke. Alam ketuhanan. Nah, gitu kan? Bisa mampu melihat alam ketuhanan. Melalui apa itu? Nggak bisa juga sembarangan. Oke. Harus walaupun gimana dia harus tetap punya guru. Maka itu guru sangat amat
Diperlukan oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang mau bersyahadat dengan baik dan benar. Tapi tadi ya, tanda kutip, Ya. syahadat yang lebih dalam. Oh. Itu. Mungkin benar pada levelnya. Nah, Mungkin gini ya. Mungkin saya mungkin agak kasar kali bahasanya. Anak TK deh, gitu. Anak TK kan ngertiinnya kan syahadat ya begitu. ya udah diucap aja, pokoknya diucap gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau udah sarjana S3 atau apa namanya gitu, mungkin udah berbeda konsep kan. Iya. Saya suka contohkan kalau dulu kita dengan TK tadi ya. Mungkin uang jajan kita cukup 500 perak. 1000 perak. Masa sekarang itu sampai dewasa udah hampir bau tanah kayak gini gitu kan. Kita masih begitu terus gitu kan. Tentu ada peningkatan dong. Sama halnya juga dalam beragama pun harusnya kayak begitu. Oke. Yang tadinya tadi di TK ya cukup ya syahadatnya kayak gitu. Tahu bahwa syahadat itu bahwa intinya untuk kan syahadat itu orang taunya ada 2 ya. Untuk mengucapkan, kalau nggak biasanya orang kebanyakan untuk apa? Pindah agama gitu kan. Iya. Mayoritas seperti itu. Iya. Jadi tadi kembali lagi kepada ini awal. Jadi syahadat yang sesungguhnya yang harusnya ditempuh oleh setiap manusia, gitu kan? Oleh setiap manusia yang ingin damai dalam hidupnya tadi, sehingga ada kata-kata dalam Al-Quran itu zikir. Ya, mengingat. Ini bedakan juga zikir dengan wirid. Nah, ini banyak orang nggak tahu nih. Lu tahu nggak, Bud, beda zikir sama wirid? Kasihan dia nggak tahu, apalagi saya, Pak. Sama dong kita. Yang jelas pun juga nggak tahu ya. Ya. Nggak bercanda. Ya. Zikir. Zikir itu artinya ingat. Saya suka contohkan kayak gini. Kita yakin semua yang ada manusia pada umumnya, kecuali Nabi Adam ya, itu punya ayah. Nabi Adam sama Nabi apa tuh? Yang nggak punya ayah? Aduh, lupa deh. Research. Coba Nabi apa? Research lalu lihat handphone. Mau ngasih nggak tahu. Research. Jujur ya, kita bukan orang penghafal soalnya, jadi kita nggak tahu beneran. Itu loh, yang dari Nasrani. Musa. Wah, kok Musa? Nasrani siapa ya? Isa. Oh, Ya kan? Isa. Maryam kan tidak bersuami kan? Iya. Lain dari dia ya. Karena selain dari itu saya yakin punya ayah. Oke. Gitu kan. Maka ketika saya sebutkan ingat ayah kita, dengan mudah kita mengingat ayah kita. Iya, karena kita Gitu kan. Di sini tidak ada ayam, kita sebutkan ayam. Dengan mudah kita mengingat ayam. Itu zikir. Oke, zikir. Jadi ketika kita nyebutkan itu langsung kepada tujuan. Zikir itu dari kata-kata apa sih, Pak? Zikir itu dari kata-kata apa? Zikir, ya, mengingat aja udah kok. Oke. Ya, nanti belajar grammar itu nanti panjang lagi, grammar bahasa Arabnya. Panjang lebar nanti ya. Nanti kenapa kita harus belajar sulasi majid, sulasi mujarad dan lain sebagainya. Oke. Terlalu panjang udah. Sekarang itu kita kutip kata-kata Rasul itu apa bilangnya katanya? Ya, dari Rasul itu kan banyak sekali. Betul. Ajaran-ajaran. Tapi dari sekian banyak itu, ya kalau kamu tidak mampu mengambil semuanya, juga jangan dibuang semuanya. Ada salah satunya. Yang utama, yang harus kita utamakan itu ada kata-kata yang sering diucapkan itu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Yang paling utama sebenarnya tentang bagaimana syahadat, tentang bagaimana menemui Allah. Menemui Allah itu syahadat. Bahasa kerennya makrifat. Keren ya. Cuman orang-orang kalau disampaikan makrifat ya Budia. Wah, kita ini level apa? Padahal syahadat. Iya. Karena betul. dengan syahadat ini, dengan penyaksian ini, insya Allah baru dia kesananya bisa sholat. Jadi sholat itu sebenarnya efek dari syahadat.
Kenapa? Sholat. Makanya sholat dalam rukun Islam nomornya nomor berapa, Bud? Nomor berapa? Hah? Dua. Nomor Dua. Kenapa nggak yakin Cocok, gitu? Cocok nggak? Ya, pertama syahadat dulu. Syahadat tadi menyaksikan sholat, baru dia sholat. Nah, sering dikatakan di YouTube sebelumnya itu kan, saya lihat kemarin tadi malam itu, sholat dalam Al-Quran surat Toha itu adalah menyaksikan. Saya sekarang, si abangnya kemarin bilang, nanti ada editor saya, namanya Budi, waktu itu belum sebutkan. Bang, Budi yang mana? Teman saya Budi juga banyak. Gitu kan? Saya belum bisa mengingatnya tuh. Tapi saat ini, begitu dikatakan Budi, Ternyata kayak jin kiprit. kemarin kita bilangnya tentang Budi, untuk saya namanya baru wirid. Wirid. Saat ini sudah zikir. Ketika saya nengok ke sana, Budi ya udah kebayang. Udah loh maksudnya, beda kan? Jadi sekali lagi, zikir dengan wirid. Maka sholat, kata-kata dalam sholat itu, mau dibacain nggak ayatnya, Bud? Boleh. Nanti tenang aja, nanti tinggal gampang lah. Nah. Editor kita jago lah. Nah. Oh, dia kemarin nih Pak, baru mau pindah agama. Oh kita. Oh. Ya, kayak gitu. Gak apa-apa, dia senang dibully kok Pak. Iya benar. Sholat itu jadinya apa? Untuk mengingat, untuk zikir tadi. Iya. Karena jika tidak, dia hanya wirid. Karena wirid itu tadi menyebutkan sesuatu, Bud, saya sebutkan, gitu kan? Saya punya adik, Oke. gitu kan? Oh, adik saya itu perempuan 3, lalu laki-lakinya juga 3. Saya Oke. sebutkan, karena saya yang nomor pertama, yang nomor terakhir adalah Ustubri, gitu kan? Kira-kira kebayang nggak? Bagaimana wajah? Enggak, itu namanya baru wirid. Tentunya belum bertemu gitu. Nah, Belum ketemu. makanya kenapa ini kalau orang yang jadi saya nih ya, mudah-mudahan sih saya kalau lagi benar nggak pernah salah. Iya, kalau lagi bener gak pernah salah. Tuh kan, pertama kali gue ketemu juga gitu, Bu. Beneran saya ketemu juga gitu, sesat juga saya pikirannya, Pak. Jadi, Paham itu, Pak? susah kayaknya, kenapa makanya kita susah dalam melakukan sholat untuk bisa mencapai khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Fokus. Kayak Budi sekarang, dia pulang ke rumahnya katanya tadi di Bintaro, Pondok Aren, sektor 4, gitu kan? Budi akan susah, gitu kan? Manakala suruh baliknya ke rumah saya, ataupun sebaliknya, saya yang harus datang ke sektor 4. Walaupun saya tahu sektor 4, tapi sektor 4 karena lunas, bingung juga. Luas, Pak. Lunas mah bayar. Luas, ya. Lunas mah bayar. Kita lunas aja. Yang kita dapat sesuatu nih. Ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi, syahadat utama. Tapi syahadatnya harus yang betul. Yang betul itu yang bagaimana? Yang tadi, yang esensi. Esensinya syahadat adalah menyaksikan. Kamu harus menyaksikan, oh kalau di depan saya itu adalah ada kopi warna hitam. Karena yang manis hanya si Budi. Mungkin Kan manis, ya? banyak orang yang pasti mengatakan nantinya nih, sebelum pasti yang nonton juga pasti komen gitu. Gimana cara bisa ngeliat Tuhan? Emang bisa gitu kan? Misalnya gitu ya. Jangan melihat dong. Nah, bahasanya. Bahasanya Ya, itu kan menyaksikan lah, sorry maaf. Menyaksikan, maaf. Nah, kan ini berarti bahaya juga nih gue nih. Nah, kan saya ingat banget ada satu surat, Bapak mungkin Bapak yang lebih hafal kali ya, yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya kan. Ya. Nah, konsepnya adalah kan sebenarnya semua orang bisa, tapi basicnya adalah kita mau berharap nggak, mau bener-bener mencari nggak bagaimana kita bisa menyaksikan Tuhan gitu loh maksudnya. Ya. Itu mungkin Budi nanti bisa lihat di surat Al-Ankabut. Ingat aja kabut tuh, Bud. Kalau mau gelap-gelap gitu. Ayatnya 5. Ayo ingetin jari kita 5. Ya. Netizen biar mudah gitu mengingat. Jadi kata-katanya tadi, apa yang dikatakan si abang tadi? Yang berharap. Berarti logikanya ada yang kagak mau. Iya, betul. Kalau di situ ada berharap, pasti ada yang nggak mau berharap gitu. Itu kan. Nah, logika lagi. Saya suka logikan keinginan. Saya suka contohkan. Kalau kita suka minum air putih, karena saya yakin di sini semuanya suka. Ya,
Ya Bud ya, suka kamu kan? Ini jangankan ada, tidak adanya pun kita nyari nggak? Pasti. Pasti. Nyari karena kita suka. Mungkin lebih tepatnya bukan suka nggak suka, Pak. Butuh. Karena kan Butuh. kalau Itu misalnya lebih kita... hebat lagi. Karena apa? Karena gini, kalau kopi kan kalau setiap hari minum kopi ya, maksudnya nggak ada off-nya ya, maksudnya minum. Jadi maksudnya mau makan, mau minum, mau apa, mau minum kopi, pasti ginjal rusak. Ya. Bener ya, maksudnya ginjal rusak, darah mungkin jadi kental dan sebagainya. Mungkin menurut saya mungkin lebih tepatnya mungkin kita ngomong butuh kali ya. Ya, butuh air putih. Oh. Ya, butuh air putih. Jangankan ada, tidak adanya pun kita nyari. Pasti kita akan nyari. Begitupun sebaliknya, saya yakin di sini semua, tidak hanya kita yang ada di sini, ya netizen pun mungkin sama. Tidak suka kan namanya minum baygon. Mati Pak, mabok dong Pak. Pak, bukan nggak suka Pak, itu sih orang udah pakai akal. Iya, gitu kan? Ini jangankan tidak ada, jangankan ada, tidak adanya pun ada nih misalnya minum yuk baygon. Semuanya oke. Jadi sekali lagi logikanya keinginan. Jadi Tuhan ini sebenarnya hanya nantang aja kepada kita. Woi, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya tidak jauh-jauh dah. Di sini ada kopi pahit, kopi manis. Mungkin kalau kita ke Prasmanan gitu kan? Ya, Prasmanan, betul. Berbagai macam makanan. Karena kita tidak suka akan sesuatu dari sekian banyak makanan itu, maka kita nggak akan milih, nggak akan ngambil, nggak akan makan kan? iya. Jadi ini demokrasinya Tuhan loh tentang ayat ini nih. Demokrasi, ayo siapa yang mau? Siapa yang mau? Diobral lah, Diobral. perumpamaannya gitu, Iya. diobral. Bahasanya ya Allah, Iyalah. Tuhan. Iya. Karena tadi Tuhan juga tahu, ini banyak yang nggak mau nih. Makanya kata-kata sesat, kalau sesat sih, kalau sesat untuk pencarian Tuhan sesat yang pertama, mungkin harusnya yang ingin melihat Tuhan itu siapa namanya? Tahu nggak, Bud? Nabi apa? Musa. Nabi Musa. Musa. Surat ke-7, ya. 7 bahasa, kalau bahasa Arab kan ini ya 7 ya. Ya pokoknya gitu lah, gue nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak tahu lah. Ya. Jadi surat ke-7 ayatnya 143. Iya kan? Musa itu dalam pencarian. Cuman itu dimaknainya lagi oleh kebanyakan orang. Maknanya, oh itu kan katanya Nabi dia. Musa aja lu katanya jatuh pingsan. Kita Nah, sebagai jadi manusia. banyak yang, nah ini juga Sama mati beneran. menarik nih, ini menarik ya. Mungkin gini, kalau kita ngomong di spiritual atau di kitab ya, kita ngomong kitab manapun gitu ya, kita ngomong general juga, banyak kata-kata atau literasi di kitab pun juga sebenarnya banyak perumpamaan. Jadi kalau misalnya ngomongin pingsan juga sebenarnya belum tentu literally pingsan kayak gitu kan belum tentu juga gitu kan. Nah. Makanya dalam Al-Quran itu ada kata-kata itu tentang perumpamaan. Watil kalau amsal nadribu halin Amsalukum. wa mayakiluha ila amal alim. Demikian kami banyak berikan perumpamaan kepada siapa? Kepada manusia. Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti ila amal alim, kecuali mereka yang sudah tahu ilmu. Ilmu ditegaskan tuh dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. Ilmu itu hakikat yang nyata tentang Tuhan, meliputi sifat, af'al, sifat, af'al, terus kok lupa sih 4, yang terakhirnya ja. Ya kan Bapak bilang tadi kalau saya lagi bener nggak mungkin salah. Ya. Nah, Jadi kalau- kalau ini sekarang kalau lagi lupa kagak nggak ingat. Jadi kalau lagi lupa nggak ingat. Kan semua orang sih Pak. ada sifat. Kan itu kan ada sifat, ada asma, ada af'al. Yang terakhir zat. Nah, sekarang lagi inget nih. Lagi inget nih. Kalau tadi lagi lupa gitu. Nah, sifat asma af'al ini sering kita pelajari.
Oke. Sifat 20, yang mustahil 20, sifat Tuhan yang pertama wujud. Kidam bako muhalafatul lil hawadisi dan Disikiamu. seterusnya ya. Nah. Terus apa lagi? Afalnya Tuhan, kerjaan Tuhan. Ini membuat diri kita, membuat alam semesta dan lain sebagainya. Dan dia juga dalam tanda petik ya, mungkin bahasa saya memanifestasi, menciptakan makhluk hidup ya intinya untuk manifestasi buat dia tinggal juga di dalamnya kan. Memang kan ada Mengenal, untuk dikenal intinya. Kalau untuk tinggal ya salah. Kalau untuk ditinggal itu kayaknya kalau untuk tinggal berarti yang ditinggalin lebih besar dong. ya maksudnya untuk wadah lah, untuk wadah untuk Yang jelas untuk dikenal dah. ya oke. Karena itu pasti rame itu urusannya. Tuh kan saya juga bilang juga Iya. apa Pak, mulut saya tiba-tiba Iya, hilang. walaupun ada memang qalbul mukmin baitullah. Oh. Kalbunya orang-orang beriman Iya, rumah Tuhan. Oh. Jadi seakan-akan, tapi Tuhan sebenarnya nggak butuh itu. Kita yang butuh. Iya. Jangan salah lagi. Ya. Ini bahaya ini makanya. Ya. Jadi pengertiannya apa yang dikatakan tidak seperti apa yang dibayangkan sebenarnya. Oke. Gitu loh. Cuman tadi keterbatasan bahasa. Bahasa, akal pikiran, informasi, Iya. pengetahuannya itu Sangat memang terbatas. terbatas. Cuman kalau ini tidak disampaikan bagaimana kita mau mengerti? Nah, betul. Makanya sering saya katakan, bahasa itu tidak akan pernah, kata-kata itu tidak pernah sampai kepada esensi. Hmm. Contoh yang paling gampang, suka saya contohkan, Bun bisa minta air putihnya itu nggak? Mas ada yang utuh nggak? Saya bisa lalu katakan dalam percontohan itu, air putih menyegarkan, air putih menyegarkan, Oh, menghilangkan haus. berarti branding ya? Ya, iya. Gitu kan? Iya. Air putih menyegarkan. Semua orang tahu menyegarkan. Tapi ini kata-kata, benar kata-katanya, benar nggak kira-kira? Air putih ini menyegarkan. Kalau secara kata-kata linguistiknya iya, tuh. Benar. Tapi selama saya tidak minum, segernya saya nyampe nggak? Belum tentu juga bisa segar juga, karena kan belum tahu. Iya, Iya. benar kan secara logikanya? Nah makanya gini, yang sesungguhnya tadi kan itu baru kata-kata. Yang sesungguhnya yang paling benar tuh kayak gini. Haus. Ada kata-kata nggak? Yang kebenaran yang esensi ya itu, nggak ada kata-kata. Makanya kamu berdiam, itulah esensi. Oh berat lagi tuh, dalam lagi. Maksudnya gimana ya? Iya, gua kagak tahu. Ada mau tanya nggak, Bud? Ya, tadi kembali lagi kepada syahadat. Hmm. Karena akar permasalahannya itu orang itu sebenarnya dari syahadat aja. Sehingga kamu nanti bisa zikir, kamu bisa sholat, kamu bisa haji dengan baik dan benar sesuai tuntunan dan lain sebagainya. Diawali apa tadi? Dengan penyaksian. Dan orang yang kayak demikian digambarkan dalam kitab suci gitu, dalam Al-Quran gitu kan, terutama karena saya sering bacanya Quran, bukan berarti juga nggak baca Bible, baca juga. Membaca Bible. Dikit-dikit gitu kan Bible. Nah, kelebihannya Bapak ini juga juga kita juga mempelajari Bible juga gitu. Makanya kan ini mesti dikasih ke orang-orang atau teman-teman juga nih Pak. Kan orang bilang, "Oh, kok orang Islam baca kitab lain sih?" Atau misalnya ngerti kan Pak? Nah, padahal di Quran sendiri pun juga mengatakan bahwa beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Mungkin boleh sedikit kitab saya jelasin dikit, bukan jelasin kita jelasin dikit nggak nih Pak? Iman itu kan artinya meyakini. Konsep meyakini itu kan gini. Kita mesti tahu dulu nih, apa sih bedanya percaya sama yakin? Benar ya? Kalau percaya, kayak Bapak tadi bilang, ini air menyegarkan. Tapi nggak minum. Kita hanya percaya. Tapi kalau meyakini, itu sesuatu hal yang kita udah mengalami, udah mencoba. Kan? Nah, makanya di Quran itu mengatakan bahwa beriman dengan kitab-kitab sebelumnya, maksudnya apa? Karena kita sudah mempelajari, baru kita yakin. Gitu kan konsepnya? Ya tidak hanya mempelajari. Makanya iman itu ada 3. Ya. Apa tuh Pak?
Iman itu ada 3. Pertama, ilmul yakin, ainul yakin, ada hakul yakin. Bedanya apa itu, Pak? Sebenarnya nanti naik lagi ada isbatul yakin. Ya udah 3 aja udah lumayan lah. Ya. Yang pertama adalah imannya orang-orang pada umumnya. Tuh, ini ada Tuhan, ini ciptaannya. Jadi dia ngelihat ciptaannya dulu, baru Tuhan. Oke. Nah, kalau orang-orang arif billah, itu bilangnya ada Tuhan dulu. Tuhan dulu yang utama, baru yang lain, ciptaannya. Nah, tadi ya. Pertama orang umum, orang imannya orang umum. Imamnya orang khusus. Dia sudah mulai mempelajari. Dia udah mulai research, udah mulai mengerti literasi dikit-dikit kata-kata linguistiknya gitu ya. Kalau kita katakan kepada benda orang umum, ya udah ada air ini berarti ini ada yang masukkan air. Yang kedua, iman yang kedua, dia mempelajari apa sih sebenarnya yang ada di dalam air ini. Dari H2O-nya apa saja dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dia belum pernah minum. Iya. Nah, iman yang selanjutnya itu yang apa? Yang iman. Jadi iman orang umum, imam khusus, dan ini imam orang yang khusus bil khusus. Imannya yang spesial. Dia apa? Dia pernah menenggaknya. Tadi. Jadi dia keyakinan dia udah nggak bisa digugat. Karena saya sudah jadi pelaku. Kalau kesiram air panas itu panas, gitu. Kalau kesengat listrik itu bagaimana? Dia mengerti betul. Nah, ini yang spesial. Nah, semua dari iman yang kita sebutkan tadi itu, yang 3 itu sebenarnya bisa dicapai oleh siapapun. Maka tadi ayatnya yang kita tadi pernah dibaca tentang surat Al-Ankabut ayat 5. Ya. Karena dengan cara demikian tadi, kalau syaratnya sudah benar, kembali lagi ini saya ulang-ulang, baru dia hatinya akan tenang. Ini bukan kata Ahmad Khatib loh. Kata Tuhan, kata Al-Quran, kata Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Satu-satunya hati bisa tenang itu dengan mengingat Allah. Tapi logika tadi mengingat, bagaimana saya mau ingat kepada ayah budi, gitu kan? Kalau saya belum pernah melihat ayahnya Budi, ya nggak, Bud? Betul. Kapan ngeliatnya, Bud? Kayak gitu. Nah, baru efek-efek yang lain dia akan dapatkan, insya Allah. Terus dan terus. Dan belajarnya tidak hanya di YouTube juga. Nah, Ini ini sebagai banyak nih, langkah. ini yang paling menarik nih ya. Untuk mendapatkan referensi, kita belajar dari YouTube. Referensi ya. Iya, Tapi referensi. kalau benar-benar fokus ingin belajar, sebaiknya, ini kita ngomong agama ya, kita ngomong ini di everything yang kita mau pelajari. Kalau bisa, jangan dari YouTube. Kalau untuk referensi ya, tapi kalau untuk mempelajari beberapa serius, kita mempelajari, kita dedikasikan hidup kita, waktu kita untuk hal itu, misalnya, kalau bisa jangan YouTube, carilah guru atau mencari mentor atau mencari apapun itu yang tepat. Menurut saya seperti itu sih. Kayak YouTube juga banyak yang bikin pusing. Soalnya. Diawalinya dari apa? Diawali dari keinginan diri masing-masing. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, logika keinginan. Harus ada keinginan. Dengan cara keinginan, Tuhan itu menjawab dalam salah satu hadis qudsinya itu, bilangnya apa? Kalau kau datang kepadaku dengan sejengkal, dengan apa sih? Sedepak, maka aku datang kepadamu dengan sejengkal. Kalau kau mau datang kepadaku dengan cara berjalan, kata Tuhan, aku datang kepadamu dengan cara berlari. Wah, ini saya jujur baru tahu nih kata ini. Pengertiannya apa sebenarnya? Tadi amat dekat pertolongan Tuhan itu. Dia sebenarnya kangen banget katanya kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang mau datang kepadanya. Bahkan lebih kangennya seorang ibu, ada gambaran itu, seorang ibu ada cerita gitu, yang kehilangan anaknya di tempat keramaian.
gitu kan. Tempat keramaian karena dia asiknya mungkin kalau zaman sekarang karena asik dia ngelihat berita HP gitu atau dia mungkin lagi milih apa di mall gitu kan, dia milih baju, nggak sadar anaknya ini Kabur kemana, hilang kemana, main kemana. lihat, waduh anak saya nggak ada gitu kan. Pusing itu. Gimana tuh rasanya coba seorang ibu? Kalau saya kan nggak pernah merasain, nggak. Tapi coba ibu-ibu yang pernah merasakan itu. Nah, begitu dia ketemu, wah dia peluknya, nak, kamu kemana aja? Bahkan dalam keterangan yang lain itu, ada seorang pengembara karena di daerah Arab itu sana itu, dia kan sukanya berpindah-pindah. Nah, kalau musim ini dia pindah ke sana zaman dulu gitu loh. Dia satu waktu itu kehilangan keledainya. Makanan semuanya perbekalan di keledai itu karena dia capek ketiduran. Gitu kan. Begitu bangun keledainya hilang. Waduh, saya hilang. Makanan semua ada di situ, hilang semuanya. Waduh, dia cari-cari sepanjang pandang mata yang dia mampu, tidak ketemu. Akhirnya dia tidur lagi, bangun lagi. Sampai katanya bangun ketiga, keledainya tiba-tiba sudah ada di samping. Horor. Lu kemana aja? Aduh, gua ini Tuhanmu, engkau hamba. Wah, salah. Kenapa tiba-tiba tuh orang ngaku dia Tuhan? Saking dia bahagianya gitu loh. Itu Allah katanya lebih senang lebih dari itu. Kepada siapa? Kepada kita yang mau datang kepadanya. Maka jangan khawatir sesat yang ginian, jangan. Bismillah. Tuhan, karena dia tidak akan pernah. Allah itu tidak pernah membiarkan hambanya untuk tersesat. Bilang, Tuhan, saya hanya mengabdi kepadamu. Tolong Tuhan, jangan kau sesatkan aku. Makanya selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Hanif. yang lurus. Gitu loh. Allah yakinkan itu, Allah tidak akan pernah membiarkan kita untuk sesat. Nah, bagi mereka yang mau datang kepadanya. Nah, itu diantaranya. Wow. Episode pertama sudah mulai panas nih. Pembicaranya udah mulai ini banget. Iya ya Pak ya, kalau kita ngomongin karena gini, mungkin kita ngomong di semua, saya kalau ngomong Islamnya nanti salah nih gue. Kan? Mungkin karena Bapak kita yang ngomong bahas Islam, ngomong Islam deh ya. Memang betul secara logikanya fundamental pertama tiang pertama yang harus kita kupas atau kita yang benar-benar kita harus punya adalah syahadat itu sendiri gitu. Yang lainnya bukan kalau dibilang nggak penting dong, ya nggak juga, bukan gitu. Masalahnya apa? Satu dulu baru yang lainnya akan bisa. Karena apa? Begitu kita bisa syahadat dengan baik gitu ya, berarti ini saya ngomong gini salah nggak ya? Ketika kita mungkin kan syahadat itu bersaksi ya. Ya. Ini saya jujur saya deg-degan juga ngomong kayak gini nih. Nah, ketika kita bersaksi dan sudah menyaksikan Tuhan, iya benar kata Bapak bahwa ke selanjutnya kita belajar secara agama ya, mungkin di satu bidang agama itu akan jauh lebih mudah karena kita core-nya udah kita pegang. Jantungnya kita sudah pegang, jadi ke depannya ke bawah-bawahnya ibaratnya istilahnya kita nggak mungkin tersesat. Kenapa? Kita udah pegang yang atas kok gitu. Kalau misalnya gini ya, ketika mungkin gini, ini menarik ya, ketika sudah bersaksi gitu ya, udah menyaksikan, itu misalnya kita tersesat deh katakanlah, itu kita misalnya kita nggak sengaja tersesat yang namanya juga manusia gitu ya. Nggak usah khawatir, karena apa? Ketika kita udah menyaksikan Tuhan, udah mengenal Tuhan, atau bahasa lain udah ma'rifat. Ma'rifat dari kata ma'ruf kan, artinya mengenal, menyatukan gitu. Dari Arafah. Arafah ya kan. Nah, kita akan tahu baliknya kemana gitu. Misalnya misalnya dari Bapak deh dari rumah Bapak ke saya. Itu Bapak sesat, bukan sesat maksudnya, apa namanya, nyasar, sorry, nyasar, tersesat gitu ya, sorry. Kok nyesat sih, sesat nanti, konotasinya nanti agama nanti jatuhnya. Nah, tersesat gitu ya, misalnya dari pagi jam 9 Bapak jalan ya,
nyampe misalkan Bapak tersesat banget jam 10 malam. Pasti karena saya mungkin udah tidur, tapi Bapak pasti balik ke rumah. Ketika Bapak menuju dari jalan yang bikin Bapak bingung, Bapak pasti tahu kan jalan pulang ke rumah jalannya kemana. Nah, begitupun kalau seseorang yang mungkin bisa saya katakan yang sudah menyaksikan Tuhan. Jadi ketika either itu mereka sesat pun juga apa ya namanya? Mereka tahu mudah jalan pulangnya. Nah, ini mungkin saya juga mau ngebahas juga nih, Pak. Ini penting banget berhubungan dengan syahadatnya. Mungkin orang-orang yang mungkin saya agak mengkritik ya. Ya, mungkin saya agak mengkritik nih. Kan ada orang bilang, kalau sudah ada orang bilang gini ya. Saya udah marifat nih, atau misalnya saya sudah golongan tertentu nih, yang ibaratnya orang sudah, dia ngerasa mungkin, oh saya sudah bisa menyaksikan Tuhan nih, berarti sholat udah nggak penting lagi. Nah, ini nih, kalau saya boleh mengatakan, orang-orang yang mengatakan seperti itu nih, saya berani nih ngomongnya lantang ya, orang-orang yang katanya ya, katanya udah marifat lah, sudah tasawuf lah, yang mengatakan, berarti saya udah nggak perlu sholat lagi. Berarti, orang itu, saya bisa berani ngomong mengatakan, ilmunya rendah. Kenapa? Orang itu masih ibaratnya gini, OKB, tahu nggak Pak? Orang kaya baru. Semua orang, ini secara logika ya, secara psikologi manusia, tiba-tiba orang dapat 10 T, jebret. Nggak mungkin nggak sombong. Ya. Karena itu udah pikiran bahwa, udah secara psikologi udah pasti gitu. Ya. Itu udah hal yang normal, yang mungkin nggak usah dianehin. Nah, ketika orang yang mungkin sudah tiba-tiba, kalau di Halikap kan ada yang bilang dari jalan di atas ke bawah, ya kan? Nah, mungkin orang yang tiba-tiba baru, dari dari atas ke bawah, dia akan ngerasa kayak, oh, berarti gue nggak butuh sholat. Saya bisa mengatakan bahwa mereka keblinger, mereka masih ilmunya di bawah. Kenapa? Orang-orang yang sudah lama di dalam marifat atau mendalami marifat atau daya tasawuf, justru mereka yang sudah benar-benar mendalami, mereka akan menjalankan syariat juga. Kenapa? Karena gini, orang kan berpikir gini Pak ya, ini pandangan saya aja ya, saya nggak bilang saya benar. Orang mikir syariat, tarekat, hakikat, marifat itu kan kayak anak tangga gitu ya. Padahal itu bukan level, tetapi ada seperti spiral, tau nggak sih, kayak per motor, tau kan yang bentuknya gini. Nah, per motor ini itu kan tidak pernah putus, bener ya? Tidak pernah putus dan dia kan terus melingkar. Begitupun juga mungkin boleh dikatakan di tingkatan atau di simbol-simbol kayak misalnya syariat, tarekat, hakikat, marifat tuh kita itu tetap menjalankan kok gitu. Orang-orang yang marifat, orang yang tasawuf tetap menjalankan sholat, menjalankan mungkin zakat atau kurban, dan tetap menjalankan. Nah, ketika ada orang yang bilang saya udah nggak butuh, berarti apa? Ilmunya mereka masih rendah. Berarti apa? Mereka OKB, orang kaya baru yang keblinger. Seperti itu kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena ini kita mesti benerin juga nih Pak. Jadi orang kan berpikir orang udah pasti nggak sholat, udah pasti. Nah, ini yang harus harus dibenahi karena penting banget nih. Gitu. Oh, banyak orang kayak gitu ya, Bang? Banyak Pak. Oh, banyak ya? Banyak. Ya, apalagi kalau yang saya sih sederhana. Kalau saya sih sederhana. Yang 3 hari nggak pulang. Kita itu berguru kepada seseorang, guru kita masih melakukan kan? Nah, itu. Lalu naik lagi selanjutnya, guru itu selalu bilang, Nabi Muhammad masih melakukan nggak? Ma'rifatmu dengan ma'rifatnya Nabi Muhammad kira-kira hebatan mana? Sehingga sekali lagi, ya udah, kiblat kita ke situ, ikuti aja yang itu, nggak usah kemana-mana. Jadi nggak usah terlalu juga kita jangan terlalu juga banyak ngurusin orang lain. Kenapa saya bilang ngurusin orang lain? Saya suka bilang ke perut saya gimana mau ngurusin orang lain? Perut saya aja kayak gini. Kok tiba-tiba nggak fisik? Tiba-tiba kok punchline-nya kok dipatahkan? Jangan terlalu serius. Gitu kan? Kayak Bu Nawas aja gitu. Asik-asik aja pokoknya, yang paling pokok. Demikian. Oke Pak. Aduh, ini jujur ya, kalau misalnya kita ngobrol kayak gini, ini panjang banget dan sampai mungkin dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Bener-bener yang kita bertapa jadinya, ngobrol tuh jadi kayak bertapa. Jadi panjang banget nih kalau misalnya diturutin nih. Semoga dengan
bintang tamu kali ini mungkin bintang tamu pertama dan bisa terus-terusan ya Pak kita ketemu ya bisa buat Siap. konten bareng gitu ya. Semoga kita teman-teman mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pencerahan yang mungkin yang baru. Karena gini, sesuatu hal yang baru bukan berarti sesuatu hal yang buruk, tapi sesuatu hal yang baru untuk kita pelajari. Bukan berarti sesuatu hal yang baru buat kita sesat-sesatin. So, terima kasih buat Bapak dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan see you next time. Bye-bye. Kan bintang itu bercahaya. Nah, cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan disebutkan sosok seperti itu ya